Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar ilmu psikologi, yakni psikologi industri dan organisasi. Nah, jadi dalam waktu beberapa menit ke depan, video ini akan menjabarkan seputar sejarah psikologi industri dan organisasi. Penjelasan materi ini merupakan hasil kerja dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Nur Habibi Siregar, dan dua teman saya lainnya, yakni Nur Anita dan Nur Alia Pasha. Teman-teman, sebelum lanjut pada pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih psikologi industri dan organisasi itu, atau yang kita kenal dengan sebutan PIO. Teman-teman, pengertian dari psikologi industri dan organisasi, atau yang kita kenal dengan sebutan PIO tersebut, merupakan studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam industri maupun organisasi. Nah, orang-orang tersebut akan berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Nah, teman-teman, sejarah psikologi industri dan organisasi ini juga tidak terlepas dari perkembangan ilmu psikologi itu sendiri. Nah, jadi pada saat pertama berdirinya laboratorium di Jerman pada tahun 1876 oleh Wilhelm Wundt menjadikan awal berdirinya cabang keilmuan psikologi yang lain, tak terkecuali PIO itu sendiri. Nah, jadi pada pertengahan tahun 1880, Wundt melatih dua psikolog yang akan memberikan pengaruh besar pada kemunculan PIO. Nah, teman-teman, PIO atau psikologi industri dan organisasi ini mulai muncul pada era 1900-an. Istilah psikologi industri atau industrial psychology jarang digunakan pada masa itu. Nah, jadi mereka lebih sering menggunakan dengan sebutan economic psychology atau business psychology. Nah, teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah psikologi industri dan organisasi ini, kita akan membagi menjadi 5 kelompok dalam tahap perkembangannya. Yang pertama itu ada pra-perang dunia atau sebelum perang dunia, yang kedua ada perang dunia pertama, dan yang ketiga itu antara perang dunia pertama dan kedua, dan yang keempat itu ada pada masa perang dunia kedua, dan yang kelima ada pasca perang dunia. Nah, yang pertama ada sejarah PIO pra-perang dunia atau 1900 sampai 1916. Ada 3 tokoh penting dalam psikologi industri pada pra-perang dunia ini. Yang pertama ada Walter D. Scott atau yang kita kenal dengan psikologi periklanan. Nah, beliau mencetuskan sikap mental lebih penting daripada kapasitas mental, di mana pada masa itu beliau mengemukakan penggunaan psikologi di bidang periklanan dan menerbitkan buku The Theory of Advertising 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas dunia kerja dari aspek psikologi. Nah, yang kedua itu ada Frederick Winslow Taylor, seorang ilmuwan PIO yang mengemukakan tentang manajemen ilmiah. Nah, teman-teman, manajemen ilmiah ini sendiri memandang manusia seperti mesin dan mengemukakan metode yang paling sesuai untuk mengerjakan suatu tugas, di antaranya dengan menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan struktur tubuh manusia. Taylor pada tahun 1911 mengemukakan panduan yang masih berpengaruh sampai sekarang. Di antaranya itu adalah pekerja harus dianalisis dengan seksama untuk mengenali cara paling optimal untuk melakukannya. Yang kedua itu ada pekerja harus direkrut berdasarkan karakteristik yang diasosiasikan dengan keberhasilan melakukan suatu tugas. Nah, yang ketiga itu ada pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Sementara yang keempat itu ada pekerja harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk meningkatkan kinerja yang tinggi, atau yang kita kenal dengan sebutan reinforcement. Nah, tokoh yang ketiga itu ada Hugo Munsterberg. Nah, jadi beliau ini berhasil menerbitkan sebuah buku yakni The Psychology of Industrial Efficiency pada tahun 1913. Yakni dalam buku tersebut beliau menjelaskan secara lebih luas lagi mengenai psikologi di industri. Nah, Hugo juga menekankan adanya perbedaan karakter individu dalam organisasi dan perlunya meningkatkan pengaruh budaya dan sosial pada organisasi tersebut. Teman-teman, penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nah, selanjutnya ada Perang Dunia Pertama dari tahun 1917 sampai dengan 1918. Nah, di mana di sini Robert Yarkes yang merupakan presiden dari American Psychology Association ini dengan sekelompok psikolog bekerja dengan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk membuat tes kecerdasan.
tes kecerdasannya itu ada dua, yaitu Army Alpha dan Army Beta, di mana Army Alpha adalah seri tes intelijensi umum untuk para tentara, sedangkan Army Beta itu adalah tes yang khusus diberikan bagi calon tentara yang tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya di antara Perang Dunia 1 dan 2 di tahun 1919 sampai dengan 1940, di mana di sini Walter Bingham membangun Badan Riset Psikologi. Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Penggunaan asesmen sentrum dan tes kelompok semakin berkembang. Para wanita semakin bertukar mengisi posisi pekerjaan akibat banyak pria mengikuti wajib militer. Berkembangnya penelitian mengenai moral kerja dan gaya kepemimpinannya, di antara gaya kepemimpinan berupa Kurt Lewin. Berdasarkan perang dunia terjadi indahkan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Sedangkan sejarah psikologi industri dan organisasi pada September 1961, psikologi industri dan organisasi telah didirikan di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang didirikan pada tanggal 8 Januari 1965. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum.